Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang energi dalam, terutama pada gas ideal. Nah, dalam termodinamika, salah satu yang kita tinjau adalah energi dalam dari keadaan suatu zat, apakah itu gas atau cair atau apapun itu ya. Nah, sebenarnya gas ideal ini, energi dalam ini adalah sebenarnya, biasanya energi dalam dilambangkan dengan lambang U, U atau U besar ya sebenarnya, U, yaitu dilambangkan dengan U. Ini sebenarnya adalah energi kinetik rata-rata molekul. Oke, oleh karenanya ini sebenarnya diturunkan dari prinsip teori kinetik gas. Teori kinetik, berarti kan gerak gitu ya, energi kinetik. Nah, oleh karenanya saya akan mulai pembahasan ini dengan sebuah kontainer atau sebuah wadah. Anggaplah seperti ini. Kemudian ya kotak lah, persegi apa namanya, balok gini ya. Kemudian dalamnya ini ada mungkin banyak sekali gas ideal gitu, molekul gas ideal. Ya tidak terhitung lah ya. Nah, kalau kita tinjau salah satunya saja gitu, misalnya gini, kita tinjau salah satunya, maka dia akan memiliki kecepatan ke arah X dengan kecepatan Vx. Oke. Nah, oleh karenanya dia punya momentum. Momentumnya sebesar P sama dengan mvx. Nah, karena molekul ini bergerak ke arah sini, maka dia akan menabrak atau menumbuk luas ini kan, luas dinding ini. Maka setelah menumbuk dia balik ke sana dengan kecepatan yang sama karena tumbukan berlangsung secara lenting sempurna. Akhirnya dia mempunyai impuls, yaitu delta P sama dengan mvx. Yang pertama dia maju, kemudian setelah menumbuk adalah m minus vx ya, karena dia kecepatannya berbalik ke arah sana. Akhirnya dia mempunyai besar impuls sebesar 2m vx. Oke. Nah, impuls ini akan terjadi lagi dalam selang waktu tertentu. Maksudnya dia setelah memantul ke sini, dia akan balik ke sana, memantul dinding sini, dia akan balik ke sini lagi kan. Nah, selang waktu antara tumbukan yang satu dengan tumbukan yang kedua yaitu delta T. Delta T. Berapa besar delta T? Kalau saya anggap ini sisi panjang ini dengan L, maka jarak per waktu kan, jarak per kecepatan. Jarak per kecepatan, jaraknya adalah 2L dibagi dengan kecepatannya, Vx. Maka inilah periodenya. Jadi setiap selang waktu ini dia akan menumbuk si dinding ini lagi dan seterusnya. Nah, kemudian kita tahu bahwa gaya seterusnya, gaya itu adalah diferensial gradien dari momentum terhadap waktu, atau kalau dalam bentuk yang cukup besar yaitu delta P per delta T. Akhirnya saya bisa tulis bahwa delta P-nya kita punya adalah 2m Vx dibagi dengan 2L per Vx. Kita dapatkan bahwa F-nya itu adalah, ini kita bisa coret. Yang bisa kita lihat adalah 2-nya ya. Jadinya adalah m Vx kuadrat per L. Oke. Nah, ini adalah gaya ya. Kemudian yang kita tinjau lagi setelah kita dapat ini gaya yang terjadi pada saat si molekul menabrak si dinding ini. Nah, karena dia menabrak, menumbuk, dan mendapatkan gaya, artinya ada tekanan. Tekanan itu adalah P besar ya, P kecil ini P besar. Pressure yaitu F dibagi A. Oke. Sehingga F-nya adalah M Vx kuadrat, kemudian A-nya adalah M Vx kuadrat per L ya. M Vx kuadrat per L dibagi dengan, atau saya tulis agak biar enak lihat. Jadi di sini M Vx
kuadrat per L dibagi dengan A. Ini kita bisa lihat bahwa ini kan sama aja dengan ini gini ya. Gitu ya. Ini sama aja dengan mvx kuadrat per A dikali L. Betul? Ya. Nah, kita lihat nih, A dikali L ini sama dengan volume kotak ini kan. Jadi saya bisa tulis bahwa mvx kuadrat per volume. Nah, kita mendapatkan bahwa tekanan yang terjadi pada dinding ini adalah sebesar mvx kuadrat dibagi P. Nah, kemudian sebenarnya molekul ini tidak hanya bergerak dalam arah X, tapi ada komponen Y dan komponen Z. Jadi, kalau kita buat besarnya V itu adalah V total ya, maksudnya vektor yang seluruhnya adalah besarnya V kuadrat itu adalah terdiri dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat. Vx kuadrat itu kecepatan dalam sumbu X, Vy kuadrat adalah sumbu Y, dan Vz adalah kecepatan pada arah sumbu Z. Nah, ini kalau kita asumsikan bahwa besarnya Vx sama dengan Vy sama dengan Vz, maka kita bisa tuliskan bahwa V kuadrat itu sama dengan 3Vx kuadrat. Maka Vx kuadratnya sama dengan 1/3 V kuadrat. Nah, Vx kuadrat ini saya akan menggantikan si ini. Jadi, tekanan itu sama dengan 1/3 mv kuadrat per V. Oke. V-nya V besar ya. Ini volume ya. Kalau V kecil kecepatan, kalau V besar adalah volume. Saya pindahkan ke sana. Jadi PV sama dengan 1/3 mv kuadrat. Oke. Kita tahu ini sebelum melanjutkan maka kita akan mengulang bahwa energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Ini kalau saya tulis dalam bentuk energi kinetik maka saya akan tulis di sini setengah mv kuadrat. Ini PV ya. Ini kan sama ya kalau saya kalikan dengan 2/3. Ya, ini kan sama. Berarti 2/3 energi kinetik sama dengan PV gitu ya. Nah, akhirnya kita dapatkan bahwa PV sama dengan 2/3 energi kinetik rata-rata dari molekul. Kita juga tahu bahwa dalam persamaan gas ideal, maka kita mengetahui bahwa PV itu sama dengan nRT. Maka PV ini bisa kita ganti dengan apa? nRT sama dengan 2/3 energi kinetik. Akhirnya kita dapatkan bahwa energi kinetik itu sama dengan 3/2 nRT, atau energi kinetik molekul ini merupakan energi dalam dari gas ideal. U sama dengan 3/2 nRT. Inilah kenapa kita sebut dengan energi kinetik. Nah, energi dalam ini khusus untuk gas ideal. Untuk zat lain mungkin harus diturunkan lebih dahulu. Mungkin segitu untuk penjelasan dari energi dalam atau internal energi. Terima kasih.